Pada pertemuan yang lalu kita sudah menjelaskan kelahiran manusia teragung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bagaimana masa kecil beliau, masa kanak-kanak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana perjalanan ketika beliau dilahirkan dalam kondisi yatim, tidak melihat sang ayah. Kemudian beliau berpisah dengan ibunda karena harus disusui di Bani Sa'ad. Kemudian ketika umur 4 tahun Rasulullah kembali ke pangkuan ibunda tercinta. Kemudian ketika Rasulullah umur 6 tahun Rasulullah ditinggal wafat oleh sang ibu. Maka semenjak umur 6 tahun Rasulullah diasuh oleh sang kakek sampai Nabi umur 8 tahun sang kakek wafat. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diasuh seorang paman yang setia, yang sangat penyayang, yaitu Abu Talib. Dan kemarin sudah kita ceritakan bagaimana sayangnya Abu Talib kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Abu Talib lebih menyayangi Rasulullah daripada anak-anak kandungnya sendiri. Abu Talib bukanlah orang yang kaya, tetapi dia dalam kondisi seperti itu tetap mendahulukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan paman beliau Abu Talib juga mengajarkan kepada Rasulullah cara berdagang. Dalam riwayat ketika umur 12 tahun Rasulullah diajari oleh paman beliau untuk berdagang. Sampai situ kemarin kita menjelaskan. Nah, sekarang adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di saat menjadi seorang pemuda, menjadi seorang remaja dan pemuda. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berumur 20 tahun, ya, fi sana al-20 min umrihi sallallahu alaihi wasallam waqa'at fi suqi Ukad harbun baina Quraisy wa ma'ahum Kinana wa baina Qais Ailan. Ketika Rasulullah umur 20 tahun terjadi perang, ya, antara suku Quraisy dengan sekutunya yaitu Kinana. Quraisy dengan Kinana itu sekutu. Perang dengan kabilah Qais Ailan. Perang ini disebut Harbul Fijar. Harbul Fijar, ya. Kenapa? Kenapa terjadi perang ini? Kenapa dinamai Harbul Fijar? Karena perang ini terjadi di Asyurul Hurum. Harusnya nggak boleh dilakukan perang di Asyurul Hurum, bulan yang terhormat di dalam Islam. Bahkan Arab sebelum Islam pun sangat takut dengan bulan haram tersebut. Terjadi di situ sehingga dikatakan Harbul Fijar karena menodai kesucian bulan hurum pada waktu itu. Jadi di antara penyebabnya di sini disebutkan bahwa ada seorang dari Bani Kinanah namanya Al-Barrad. Ini telah membunuh, ya, 3 orang dari kabilah Qais bin Ailan atau bin Ailan, sehingga terjadi peperangan dahsyat silih berganti, ya. Pertama peperangan ini hampir dimenangkan oleh siapa? Pertama kali dimenangkan kabilah Qais, ya, di awal-awal pertempuran. Akhirnya mulai di pertengahan hari terbalik, Kinana yang menang, silih berganti. Akhirnya terjadilah suluh. Suluh itu perdamaian, ya. Tsumma tada'a ba'du Quraisy ila suluh ala, ya. Jadi sebagian orang-orang Quraisy berdiri dan mengadakan perdamaian. Gak boleh ada pertumpahan darah ini, apalagi di Asyurul Hurum, gak boleh. Maka terjadilah suluh atau perjanjian damai, dan orang yang keluarganya terbunuh maka dia boleh mengambil diat, ya, sehingga terjadilah perdamaian dan perang ini selesai. Dan perang ini dikatakan Harbul Fijar, terjadi di saat Nabi umur berapa tadi? 20 tahun. Dan Rasul itu perang pada waktu itu, ikut bantu paman-pamannya yang ngambilkan anak panah dan seterusnya. Kemudian setelah perang Harbul Fijar itu terdapat peristiwa namanya Hilful Fudul. Ya, Hilful Fudul, sebuah perdamaian akad, ya, untuk menolong orang yang susah, tidak boleh terjadi kezaliman. Ya, setelah perang tadi selesai, maka orang-orang Quraisy berkumpul. Setelah terjadi perang apa tadi? Harbul Fijar tadi itu,
Maka orang-orang kafir Quraisy berkumpul, diinisiasi atau dimotori oleh Bani Hashim. Bani Hashim itu baninya Rasulullah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Dan Banu Muttalib, Muttalib itu saudaranya Hashim. Masih ingat? Kemarin sudah saya jelaskan, Abdul Manaf, datuknya Nabi, datuk yang kesekiannya Nabi, mempunyai anak banyak. Yang terkenal ada 4: Muttalib, Hashim, Naufal, dan Abdisyams. Lah Muttalib sama Hashim ini kemana-mana bareng. Jadi Banu Hashim, Banu Muttalib, kemudian Asad bin Abdul Uzza, wa Zuhra bin Kilab, wa Taim bin Murrah, semuanya itu sepakat di rumahnya Abdullah bin Jud'an At-Taimi. Karena Abdullah bin Jud'an At-Taimi ini orang yang terpandang, orang baik di zamannya, dianggap orang baik, orang mulia. Maka terjadi hilif di situ, perjanjian, tidak boleh ada orang terdolimi di kota Mekah kemudian kita diam, tidak boleh. Kalau ada orang terdolimi di kota Mekah harus kita tolong. Tidak boleh kita biarkan terjadinya kedoliman di tanah haram. Harus kita tolong orang yang didolimi. Akhirnya terjadilah perjanjian itu. Sampai-sampai Nabi ketika sudah diangkat jadi Nabi, Nabi cerita, menggambarkan peristiwa Hilful Fudul, perjanjian damai, menolong orang yang susah dan nolong orang yang terdolimi tadi itu. Ketika Islam datang, Nabi diangkat jadi Rasul, Nabi berkata, menceritakan tentang Hilful Fudul ini. Nabi mengatakan dalam riwayat, laqad syahidtu fi dari Abdullah ibn Jud'an hilfan ma ahab anna libi humrun na'am. Aku dahulu pernah ikut hadir dalam Hilful Fudul yang ada di rumahnya Abdullah bin Jud'an. Aku lebih senang ikut hadir di perjanjian itu, ya, di kesepakatan itu, daripada aku memiliki unta merah. Seandainya aku diundang, ya, di dalam Islam untuk kegiatan seperti itu, maka aku akan memenuhi panggilan itu. Saking, ya, Rasulullah SAW mendukung peristiwa kesepakatan itu. Padahal itu kan masih masa apa? Masa jahiliyah, belum ada Islam. Tapi ketika Rasulullah umur 40 tahun diangkat jadi Nabi, Rasulullah menetapkan kebaikan peristiwa itu. Itu Rasulullah masih pemuda itu. Adapun di itu penyebab terjadinya Hilful Fudul, ada riwayat lain. Riwayat yang mengatakan kenapa terjadi Hilful Fudul, kesepakatan harus menolong orang yang terdolimi itu. Cerita yang lain mengatakan sebabnya adalah ada seorang laki-laki namanya Zubaid. Laki-laki yang bernama Zubaid ini datang ke kota Mekah. Kemudian dia membawa barang dagangan. Terus dibeli sama seorang laki-laki namanya Al-As bin Wa'il As-Sahmi. Kemudian setelah barang diambil, maka hartanya Zubaid ini ditahan oleh Al-As bin Wa'il, gak dikasih haknya. Harusnya kan kalau barangnya sudah diambil, harusnya dikasih haknya dong. Kan gitu kan, dibayar. Ini gak dibayar-bayar. Barangnya sudah diambil, terdolimi ini Zubaid ini. Maka dia datang ke suku-suku Quraisy, minta tolong dibantu, karena didolimi oleh Al-As bin Wa'il. Minta tolong ke sana, datang ke bukit, datang ke orang-orang, minta tolong. Tapi semua orang Quraisy tidak ada yang nolong. Padahal unsur akhaka dzaliman au madluma. Tolonglah saudaramu, baik saudaramu itu berbuat dolim maupun mendolimi. Berbuat dolim atau yang terdolimi. Ya, tolonglah saudaramu yang dolim maupun yang terdolimi. Akhirnya apa yang terjadi? Karena melihat orang ini sengsara, kasihan, akhirnya sebagian orang Arab melihat kejadian itu. Di antaranya adalah Az-Zubair bin Abdul Muttalib. Az-Zubair bin Abdul Muttalib melihat kejadian itu, maka dia terheran-heran, kenapa nggak ada orang nolong ini? Maka dia langsung mengumpulkan orang-orang Quraisy yang baik-baik. Di antara tadi itu Bani Hashim, Bani Muttalib, Asad bin Abdul Uzza, Zuhra bin Kilab, Taim bin Murrah, dan sebagian orang-orang lain kumpul di rumahnya Abdullah bin Jud'an At-Taimi. Kumpul. Mulai detik ini tidak boleh terjadi kedoliman di kota Mekah. Maka orang-orang baik itu mendatangi rumahnya Al-As bin Wa'il dan mengancam harus kembalikan haknya. Siapa namanya?
Zubair tadi. Sebenarnya itu akhirnya terjadilah khilful fudul. Itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih umur kurang lebih 20-an. Kemudian ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya berumur kurang lebih di atas 20, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diceritakan walam yakun lahu Shallallahu Alaihi Wasallam amalun muayyan fi awali syababi. Diterangkan bahwa Rasulullah nggak memiliki pekerjaan tertentu di awal-awal beliau jadi pemuda. Kecuali ada beberapa riwayat yang menunjukkan bahwa beliau itu kana yar'al ghanam. Dulu Rasul itu penggembala kambing. Dan diterangkan dalam sebuah riwayat, tidaklah Allah mengutus seorang nabi kecuali pernah menggembalakan kambing. Dan memang kambing itu adalah hayawanul jannah, hewan surga. Hayawanun fihi barokah. Jadi kambing itu adalah hewan yang di dalamnya ada keberkahan. Makanya para nabi ya pernah menggembalakan kambing semuanya. Jadi Rasulullah dulu pernah menggembalakan kambing, ro'aha fi bani Sa'ad wa fi makali ahli ala qararid. Dan juga diterangkan dalam riwayat bahwa Rasul juga pernah menggembalakan kambing miliknya orang-orang Mekah untuk mendapatkan beberapa dinar atau beberapa uang untuk dijadikan beliau nyambung hidup. Karena Abu Thalib bukan orang kaya. Abu Thalib pamannya Nabi itu bukan orang kaya. Maka dalam riwayat nanti ketika Rasulullah sudah mutazawwid, menikah umur 25 tahun, beliau punya mapan karena punya istri yang kaya raya, ya kan? Itu Rasulullah ngomong sama Abu Thalib, ya wahai pamanku, biarlah Ali ini aku asuh. Ali bin Abi Thalib tahu kan? Ya, Ali bin Abi Thalib itu siapa? Anaknya Abu Thalib. Nabi izin untuk diasuh. Makanya Ali sejak kecil sama Nabi, karena ayahnya itu bukan orang kaya. Seandainya kaya nggak mungkin Rasulullah dibiarkan menjadi apa? Penggembala kambing. Abu Thalib sayang sama Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah pernah menggembalakan kambing. Wa yatu annahu intaqala ila amali tijarah hina syabba. Kemudian Rasulullah berpindah menjadi seorang pedagang, pebisnis. Warada annahu kana yatajir ma'as Sa'ib ibni Abi Sa'ib al-Makhzumi. Fakana khairu syarikin lahu. Karena di sini diterangkan ada riwayat dari Sunan Abu Dawud, Ibnu Majah dan seterusnya bahwa dulu Rasulullah pernah berdagang ketika masih pemuda. Rasulullah punya teman dekat, selalu bersama-sama sama Nabi dalam berdagang. Teman baik, khairu syarikin lahu. Sebaik-baiknya teman dalam dagang yaitu namanya siapa tadi? As-Sa'ib ibn Abi Sa'ib al-Makhzumi, teman dekatnya Nabi ketika Nabi belum jadi Rasul, ketika masih pemuda, kemana-mana bareng ya, latihan dagang dan seterusnya. Dengan dalil ketika Rasulullah SAW Fathu Makkah, ya ja'ahu yaumul fatah farohab bihi. Ketika Fathu Makkah, Rasulullah ketemu As-Sa'ib ibn Abi Sa'ib, maka Nabi mengatakan marhaban bi akhi wa syariki. Selamat datang wahai saudaraku dan teman dekatku. Masih ingat Rasulullah tidak pernah melupakan apa? Kebaikan orang. Atau sebaliknya, yaitu Sa'ib bin Abi Sa'ib yang berkata kepada Rasulullah. Artinya itu menunjukkan bahwa dulu Rasulullah pernah berdagang dengan siapa tadi namanya? As-Sa'ib ibn Abi Sa'ib. Dan ketika Rasulullah SAW umur 25 tahun, beliau dagang keluar dari kota Makkah ke negeri Syam. Dan selalu ke Syam. Dan berapa kali di majelis ini saya sampaikan tentang Syam. Syam pusat peradaban dunia pada waktu itu. Rasulullah ketika umur 25 tahun kan dagang. Ya, membawa hartanya siapa? Khadijah. Karena Khadijah ini ditinggal mati oleh suaminya kaya raya. Kaya raya, cantik, cerita, bangsawan, duitnya akeh. Itu para pemuda dan para lelaki Quraisy antri ingin melamar Khadijah. Tolak semuanya sama Khadijah. Maka dia konsentrasi melebarkan dagangannya, bisnisnya. Saudagar besar Khadijah ini. Maka pada waktu itu Rasulullah SAW kebetulan, karena memang Khadijah selalu berganti ini, nyewa seorang laki-laki disuruh dagang nanti murabaha, ya bagi hasil begini sesuai dengan kesepakatannya pada waktu itu. Gak cocok ganti, gak cocok ganti, gak cocok ganti, sampai terpilihlah Rasulullah SAW itu, ya dipilih oleh Khadijah menjadi partner dagang yang melaksanakan dagangannya siapa namanya? Khadijah. Berangkatlah kemana? Ke negeri Syam. Dan dulu sudah sering saya sampaikan, Syam ini dibuat rebutan bangsa Romawi dan bangsa Persia.
Sampai pernah terjadi peperangan besar di negeri Syam antara Romawi dan Persia. Allah abadikan dalam Al-Quran, ghulibatir rum fi adnal ard. Dulu Romawi dikalahkan Persia di tempat yang paling terendah di muka bumi. Dan tempat yang paling terendah di muka bumi adalah kota namanya Ariha. Kita menamainya Jericho, dan itu ada di Palestina. Umur 25 tahun Rasulullah SAW dagang ke negeri Syam. Tadi itu membawa hartanya siapa? Khadijah. Kemudian Rasulullah SAW dimuliakan sama Khadijah karena ini terkenal, sehingga terkenal Al-Amin, terpercaya. Maka Khadijah seneng nih, diangkat jadi partner dagang, ya, mengelola uangnya siapa tadi? Khadijah untuk dagang ke negeri Syam. Berangkatlah dan diberi perlakuan istimewa, tidak seperti ya partner-partner dagang yang lain. Dikasih budak, bukan dikasih ya, ditemani oleh budak. Budaknya siapa? Khadijah, namanya Maisaro. Dan Maisaro itu laki-laki. Kalau sampai punya tetangga namanya Maisaro, kok perempuan, salah ngasih nama ya. Maisaro itu laki-laki. Sama dengan tetangga saya namanya Muawiyah, tapi orangnya perempuan. Ini salah ngasih nama. Maka berangkatlah Rasulullah SAW ketika dagang luar biasa, larisnya itu luar biasa. Dan Rasul itu baik, jujur, gak khianat, ya, menyampaikan kekurangan atau aib barang. Intinya luar biasa, dagangannya laris, untungnya besar. Balik ke Mekah. Walamma raja ila Makkah warat Khadijah fi maliyam minal amana wal barakah malam taro qabla hadha. Ketika sampai di kota Makkah, heran Khadijah. Dia menjumpai hartanya, mendapatkan di dalamnya ada amanat, keberkahan yang tidak dia jumpai sebelumnya. Terheran-heran dan tanya kepada Maisaro, apa yang dilakukan oleh Muhammad yang di sana? Oh, tidak ada tuan putri, majikanku, tidak ada orang seperti Muhammad. Baik. Dan orang itu jangan kamu katakan orang itu baik sebelum kamu kenal sama dia. Dan tandanya kamu kenal sama dia, kamu sudah melakukan dua hal kepadanya. Kalau kamu belum melakukan bersama orang itu dua hal ini, berarti kamu belum kenal siapa orang itu. Ada orang bersaksi di depan Umar bin Khattab, saya bersaksi dia orang baik. Apa kata Umar? Kamu sudah pernah safar bareng gak dengan dia? Belum. Kamu sudah pernah gak dagang atau urusan duit sama dia? Belum juga. Oh, berarti kamu belum kenal siapa dia. Dan itu dua-duanya sudah dilihat oleh siapa? Siapa tadi namanya? Maisa. Orang itu Pak kalau safar, waduh Pak, muncul sifat aslinya. Kalau kita ketemu, sesekali ketemu, nggak akan kenal. Kalau sudah safar bareng, bepergian jauh bareng, akan muncul watak asli manusia. Egois akan kelihatan, mau menang sendiri akan kelihatan, nggak mau berbagi akan kelihatan. Manusia akan nampak wujud aslinya kalau dia safar. Sabar nggak orang ini? Antum punya teman, selama ini antum anggap baik aja, tapi ketika safar bareng sama dia, antum akan tahu dia itu baik apa enggak. Paham maksudnya enggak? Kalau dia itu berbagi, saling membantu, perhatian, sabar, wah ini berarti orang baik. Dan kedua dalam urusan apa tadi? Uang. Dan itu dua-duanya sudah disaksikan oleh siapa? Maisarah. Sudah. Itu sudah alat ukurnya sudah ketemu. Ini orang baik. Akhirnya tumbuhlah benih-benih cinta dari Khadijah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana pada waktu itu Khadijah masih menahan, tak mau menikah. Karena perempuan itu jatahnya laki-laki cuma satu. Betul apa enggak? Satu. Maka dia datang, ditolak. Datang pemuda, datang orang, ditolak semuanya. Nah, kesengsem sama Rasulullah. Tapi mau ngomong langsung gak enak. Ya gengsi lah, mosok majikan ngomong karo bawahane. Ya bapak menikah karo aku, kan gak enak. Akhirnya Khadijah minta tolong sama temennya, namanya Nafisa. Akhirnya Nafisa datang ke Rasulullah SAW. Ya Muhammad, ya apa kalau seandainya kami itu nikah sama Khadijah? Wes tidak apa-apa wes gitu, kata Rasulullah. Rasulullah cocok, gak pernah ditawari pisan. Wong sing apik, gelem Rasulullah SAW. Wa radhiya bidzalika, langsung Rasul setuju, cocok ini. Kaya raya, cantik, bangsawan, ya cuma umurnya lebih tua gitu aja. Ya, mau Rasulullah. Wa kallama amamahu, Rasul datang ke pamannya Abu Thalib, Abu Lahab. Masa Abu Lahab juga Ustaz? Iya, Abu Lahab cinta sama Nabi.
zaman itu, pada waktu itu. Abu Lahab itu benci sama Nabi masih nanti ketika jadi Nabi, dapat wahyu, negakkan tauhid, itu baru benci. Dulunya sayangnya luar biasa. Saking sayangnya Abu Lahab tuh punya 2 anak, Utbah sama Utaibah. Dua-duanya dinikahkan sama putrinya Rasulullah, Ummu Kulsum sama Ruqayyah. Saking senengnya sama Nabi. Rumahnya pun dempetan sama Nabi. Ngerti dempetan? Jejer sama rumahnya. Saking sayangnya Abu Lahab. Abu Lahab punya budak wanita namanya Thuwaibah. Ketika Rasulullah lahir, Thuwaibah suruh nyusui, saking sayangnya. Abu Lahab itu sayang sama Nabi aslinya. Wajahnya tampan Abu Lahab itu seperti bara api. Lahab, ganteng Abu Lahab itu. Wajahnya, hatinya nggak ganteng. Akhirnya apa yang terjadi? Datang ke Abu Lahab, datang ke Abu Thalib, datang ke Abbas, datang ke siapa lagi? Hamzah, datang ke pamannya Nabi banyak pada waktu itu. Mungkin masih selain 4 itu masih ada kan pada waktu itu, mungkin masih hidup. Pamannya setuju semua. Fadhahabu ila ammi Khadijah. Maka paman-pamannya Nabi datang ke pamannya Khadijah. Mungkin karena Khuwailid sudah mati. Khadijah binti Khuwailid. Yang ada adalah saudaranya Khuwailid. Jelas sampai sini? Gimana dilamar-lamar, ketemu sudah cocok. Terjadilah pernikahan dihadiri oleh Bani Hashim, Waru'asaul Mudor, dan pembesar-pembesar suku Mudor. Dan itu setelah perhatikan, setelah pulangnya Rasul dari negeri Syam tadi 2 bulan. Berarti nggak lama-lama prosesnya itu loh, nggak lama-lama. Pulang dari negeri Syam, proses-proses langsung nikah. Kemudian pada waktu itu dalam kitab ini dikatakan wakanat sinuha idzaka arba'ina sana, umurnya Khadijah 40 tahun. 40 tahun kalender apa? Syamsiyah. Syamsiyah itu lebih dikit daripada apa? Daripada miladiyah atau masehiyah. Jelas maksud saya? Jadi kalau 40 Qamariyah, kalau di Masehi enggak sampai 40. Paham maksud saya? Wa kanat yauma idzin afdal nisa qaumiha nasaban wa tharwatan wa aqlan. Dan pada waktu itu Khadijah adalah orang yang paling mulia, wanita paling mulia pada zamannya, secara nasab, secara kekayaan, dan secara kecerdasan. Wa hiya awwal imra'ah tazawwajha Rasulullah, dan dia adalah wanita pertama yang dinikahi Rasulullah. Walam yatazawwad, ini ibu-ibu senang dengan yang terakhir nih. Walam yatazawwad alaiha ghairuha hatta mata, dan Rasul tidak menikah lagi semenjak masih adanya siapa? Khadijah. Sampai Khadijah wafat baru Rasulullah menikah lagi, berpoligami. Tapi selama Khadijah masih ada, Rasulullah tidak berpoligami. Dan inilah nanti ketika Islam datang, Nabi umur 40 tahun, datang nanti syariat nikah. Dan proses seperti inilah yang dibenarkan dalam Islam. Karena menurut orang Arab jahiliyah dulu itu ada beberapa macam pernikahan. Pernikahan ala jahiliyah. Yang pertama ala Rasulullah tadi itu. Datang, melamar, diterima, ditentukan hari akad nikah. Ini yang dilakukan Nabi ketika jahiliyah. Orang-orang lain juga ada yang seperti itu. Itu yang baik, yang nanti ditetapkan Islam. Ini model yang pertama. Model yang kedua adalah pernikahan kalau wanita sudah waktunya nikah, maka wanita itu pasang bendera di depan rumahnya. Jahiliyah ini. Kalau wanita sudah waktunya nikah, maka pasang bendera di depan rumahnya atau di atas rumahnya. Artinya open, siapa saja boleh masuk. Datanglah laki-laki A, datanglah laki-laki B, datanglah laki-laki C, ya, D, A, Z. Ya, sampai Z. Banyak, ada 10, kadang-kadang 6, kadang-kadang 7. Ngumpuli wanita ini. Ngumpuli, silakan, enggak apa-apa. Harus dikasih bendera kok, terang-terangan ini. Nah, akhirnya mengandung. Sapa bapake? Wallahu a'lam. Namanya Ibnu Katsir, anak wong akeh. Katsir kan artinya wong akeh. Tapi bukan berarti Ibnu Katsir al-Imam itu, beda ya. Jangan salah paham. Akhirnya apa yang terjadi? Ketika lahiran datanglah dukun wanita. Mbak dukun, sini Mbak dukun. Dipanggil semuanya laki-laki yang pernah ngumpuli itu. A, B, C, D, K, Z dikumpulkan. Terus dukunnya lihat cabang bayi ini, setelahnya lihat cabang bayi, lihat wong pitu Bang Cici loro telu. Mirip sapa iki? Oh, kamu bapaknya. Harus mau. Coba bayangkan jahiliyahnya itu. Seperti itu dulu. Itu model pernikahan nomor berapa? Nomor 2. Model pernikahan nomor 3. Enggak ada di kitab ini. Pernikahan model yang nomor 3 adalah al-istibdha, pernikahan minta benih.
Jadi dulu itu kalau ada orang hebat, penyair Arab, pendekar berkuda, panglima perang yang hebat, namanya terkenal, maka seorang suami ngomong sama istrinya, "Hei istriku, kamu sekarang dalam kondisi suci, tidak hamil, berangkatlah ke orang itu. Rayulah dia supaya kamu dikumpuli sama dia." Datanglah wanita ini ke orang hebat, panglima perang, penyair ulung, jutawan, orangnya hebat kan gitu kan. Maka datang, dirayu, dikumpuli, setelah dikumpuli, datang ke suaminya lagi, dibiarkan sama suaminya sampai hamil, sampai lahir. Kalau sudah lahir, maka suami mengatakan, "Ini adalah anakku fulan bin aku." Kok gak bahlul kayak gitu. Saking apa namanya? Jahilian. Cari bibit gitu loh maksudnya itu. Istibdal itu cari bibit. Bibitnya orang hebat-hebat tadi itu diambil, terus di atas namakan apa? Dirinya. Itu dibatalkan semua dalam Islam. Yang dibetulkan caranya Rasulullah tadi itu. Jelas? Kemudian dari Khadijah ini Rasulullah beroleh semua anak kecuali satu anak. Anaknya Nabi ada berapa? 7. Putra putri Nabi itu 7. Ingat-ingat. 7 ini semuanya dari Khadijah kecuali satu. Yang satu ini siapa? Ibrahim. Ibrahim dari mana? Dari Maria Al-Qibtiyah, wanita Qibti dari Mesir. Selain itu yang 6 dari Khadijah semuanya. Qasim, yang mana Rasul dipanggil Abul Qasim, Abdullah, Ibrahim. Tapi Ibrahim dari siapa tadi? Dari Maria Al-Qibtiyah. Kemudian Zainab, kemudian Ruqayyah, Fatimah dan Ummu Kulsum. Berapa? 7. Semuanya dari Khadijah kecuali Ibrahim. Semuanya wafat sebelum Nabi kecuali Fatimah. Semua putranya Nabi lahir dan wafat sebelum balik. Tapi semua putrinya Nabi jumpa Islam. Ya, semua Nabi jumpa Islam. Taib. Kemudian ketika Rasulullah umur 35 tahun, sekarang 35 tahun. Tadi kan 25 tahun, betul ya? Nah, ketika Nabi umur 35 tahun, banyak riwayat di sini disebutkan bahwa Ka'bah itu mau dibangun oleh orang kafir Quraisy ketika Nabi umur berapa tadi? 35 tahun. Dan pada waktu itu Ka'bah adalah seperti batu yang besar gitu loh, pondasinya nggak ada bangunannya pada waktu itu. Fauqal qama, ya kurang lebih setinggi manusia, setinggi badannya orang gitu. Irtifa'u tis'a adra min ahdi Ismail. Tingginya ada berapa hasta? 9 hasta. Hasta itu apa sih? Hasta itu ujung kuku ini sampai siku. Betul ya? Itu hasta. Berarti 9 hasta. 1, 2 sampai 9. Walam yakunlah syakaf, dan gak punya atap dulu itu, sehingga barang-barang di dalamnya sering dicuri orang. Ditambah pada waktu itu, wallahu a'lam bishawab, banyak riwayat ketika Nabi umur 35 tahun terjadi banjir bandang. Banjir gede menghantam Ka'bah, dindingnya Ka'bah, hingga dindingnya Ka'bah runtuh, tapi pondasinya masih ada. Siapa yang bangun pondasinya? Siapa yang mengangkat pondasinya Ka'bah? Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismailu rabbana taqabbal minna. Jadi yang mengangkat pondasinya Ka'bah siapa? Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Lah ini dindingnya runtuh karena terjadi banjir dahsyat. Karena banjir di Mekah beda dengan banjir di Jakarta atau di Indonesia. Karena kita kan tanah, ada banyak sungai kan, ngalir tok ae seret hilang. Di sana bebatuan, Pak. Ada banjir dahsyat, ada hujan deras, ya langsung banjir menghantam, nggak ada saluran-saluran, menghantam Ka'bah, dindingnya jatuh. Sehingga kafir Quraisy ini berkumpul. Bagaimana caranya ini? Kita ini kan diamanai oleh Allah menjaga Ka'bah. Di antara seantero Arab ini, kita yang dipilih Allah, bangsa Quraisy, untuk menjaga Ka'bah. Orang-orang suku-suku itu datang ke sini karena butuh haji. Masa kita nggak bisa membangun Ka'bah? Jelas ya? Mereka berkumpul, akhirnya terjadi kesepakatan. Kita harus membangun Ka'bah. Maksudnya membangun ini masih ada, pondasinya masih ada, bukan hilang ya. Bisa dipahami ya? Dindingnya yang roboh tadi dibangun ulang. Kemudian mereka sepakat, ya, wattafaqu ala alla yudkhilu fi bina'iha illa thayyiban wa la yadkhuluna fiha aw la fala yudkhiluna fiha mahrabayyin wala bai'i riba wala madlama ahadin minan nas. Ya. Mereka sepakat bahwa ketika membangun Ka'bah ini harus harta yang baik-baik saja.
Gak boleh mahar perzinahan, gak boleh hasil riba, gak boleh hasil uang mendolimi orang, gak boleh. Harus harta yang murni, karena ini untuk Ka'bah. Loh, berarti orang kafir Quraisy tahu gak itu? Tahu. Ka'bah gak boleh macam-macam, harus uang yang halal. Akhirnya mereka urunan uang yang halal dikumpulkan, yang gak boleh ada riba, gak boleh ada kedoliman, bener-bener murni ini uang halal. Dibangunlah Ka'bah oleh mereka. Pertama kali mereka enggan untuk menghancurkan Ka'bah. Kan kalau bangunan sudah banyak yang runtuh kan harus dihilangkan dulu baru diapakan? Dibangun lagi. Lah untuk yang rusak-rusak itu mau merobohkan tuh gak ada yang berani. Takut kualat. Mau ini gak berani. Sampai akhirnya ada orang kafir Quraisy namanya Al-Walid bin Mughirah Al-Makhzumi, dia ngambil kapak terus dia berdoa, Allahumma la nuridu illa khair. Ya Allah, kami gak ingin ini kecuali kebaikan ya Allah. Udah dihantam cepat, runtuh. Terus ngomong delok iki lapo arek iki mari iki. Semaput apa ndak kan didelokin. Setelah dilihat ternyata dia enggak ngapa-ngapain. Tetap sehat. Akhirnya orang-orang bantu dia, setelah dihancurkan terus dibangun. Setelah dibangun ya, Ka'bah itu begini loh. Maaf, anggaplah ini kubus ya. Ya, anggaplah kubus. Barat mana? Sana barat. Betul ya? Sana barat. Berarti ini Hajar Aswad di sini. Hajar Aswad itu di arah mana sih? Tenggara. Arah kita ya, arah Indonesia. Hajar Aswad itu, paham ya? Anggaplah ini kotak, ini kan enggak kotak ini kan, maksudnya anggaplah ini kubus, ini kan enggak kubus ini. Ini apa gitu? Kalau anggaplah kubus ini, paham? Atau mirip kubus lah anggap. Hajar Aswad di sini, betul toh? Makam Ibrahim di sini, betul kan? Ini rukun Yamani, rukun Iraki, rukun Syami, kan gitu kan? Taib. Waktu dibangun ini, anggaplah ini kubus ya, sama sisinya, kehabisan bekal. Di area barat, area utara ini, utara sana kan, utara ini namanya Hijr Ismail. Kehabisan bekal, uang yang halal habis. Kalau uang yang haram banyak, mereka sepakat nggak mau. Karena kehabisan maka Hijr Ismail ini nggak bisa dimasukkan ke Ka'bah, dibuat minimalis, langsung diputus sampai sini. Paham sebenarnya? Paham ya? Tapi tetap dikasih apa? Tanda. Jadi Hijr Ismail itu bagian dari Ka'bah. Kalau lihat Ka'bah kan ada melengkung gini loh Pak, setengah lingkaran loh. Nah, itu namanya Hijr Ismail. Harusnya itu bagian dari apa? Ka'bah. Orang sholat di Hijr Ismail berarti sholat di dalam Ka'bah. Boleh sholat di dalam Ka'bah. Gitu ya. Habis akhirnya dibuat minimalis, nggak sampai utuh. Terus di Hijr Ismail akhirnya ada di luar. Padahal di zamannya Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Hijr Ismail sebenarnya bagian dari Ka'bah. Berarti harusnya Ka'bah lebih gede apa lebih kecil? Lebih besar lagi. Jelas sampai sini? Oke. Kemudian dibangunlah Ka'bah. Nah, di sini disebutkan, nggak tahu ini riwayatnya dari mana ya. Nggak dicantumkan di sini tanpa referensi oleh pengarang kitab ini bahwa arsitek yang membangun Ka'bah itu namanya siapa? Namanya Bakum, ya. Tawalla al-bina, ya. Ada seorang arsitek dari Romawi namanya Bakum. Ya, namanya apa? Bakum. Walamma balaghul bunyan maudil hajar al-aswad ikhtalafu fi man yamtazu bi syarafi wad'ihi fi makanihi. Ketika sudah ada di sisi Hajar Aswad, orang-orang ini berselisih pendapat siapa yang berhak untuk meletakkan apa? Hajar Aswad. Wastamarrun niza' arba' layali au khamsa. Mereka berselisih sampai 4 hari 5 hari. Loh ya orang kafir Quraisy beneran mau naruh Hajar Aswad sampai mereka berselisih 5 hari. Padahal urusan gitu aja. Sampai hampir bunuh-bunuhan gara-gara itu. Sampai ada seorang laki-laki namanya Abu Umayyah bin Mughirah Al-Makhzumi, dia berkata, wis gini aja, daripada kita ini suku-suku gegeran terus, ya hampir bertengkar, hampir bunuh-bunuhan gara-gara Hajar Aswad, gini aja, kita tunggu siapa yang pertama kali akan masuk masjid ini, dia yang akan apa? Meletakkan Hajar Aswad. Ayo ditunggu bareng-bareng. Ternyata qadarallahu ma syaa fa'al, yang qadarallahu ma syaa fa'al. Ternyata yang masuk siapa? Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam al-amin. Ketika masuk Muhammad, semuanya kabilah setuju. Enggak ada yang nolak. Muhammad al-amin, ya setuju. Semuanya sepakat. Oke, sepakat. Wis dia aja. Daripada kamu, wis dia aja. Al-amin, sepakat semuanya setuju. Datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan lihat kecerdasan Rasulullah. Kata Rasulullah, begini aja. Ya, Rasulullah meletakkan apa tadi? Hajar Aswad di tengah kain. Terus suku-suku ini, kepala suku semuanya peganglah ujung-ujung kain ini. Kain-kain dipegangi semuanya.
Sehingga seakan-akan semuanya terlibat apa enggak? Terlibat. Dibawa Nabi yang meletakkan. Tapi tadi kain itu dipegangi oleh seluruh ketua-ketua suku, ditaruh di situ sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terakhir saya akan menjelaskan bagaimana kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika pemuda. Karena besok sudah Rasulullah jadi Nabi, umur berapa? 40 tahun. Nah sekarang ini di saat jadi pemuda tadi, dari 20 tahun tadi atau dari balik sampai 40 itu apa yang dilakukan Nabi? Nah, secara global bahwa di sini diterangkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki oleh orang-orang lain. Rasulullah tidak pernah minum khamr, Rasulullah bermuamalah yang baik, nyambung silaturahim, ya tidak pernah ikut perayaan-perayaan dengan berhala, tidak pernah ikut joget-joget, tidak pernah ikut melakukan ini dan itu yang dilakukan kafir Quraisy tidak dilakukan Nabi, yang jelek-jelek itu. Karena dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat yang lain dari Imam Al-Bukhari dari Jabir bin Abdullah, lamma bunyatil Ka'bah dhahaban nas wa Abbas yang kulanil hijarah. Dhahaban Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abbas yang kulani al-hijarah. Ketika bangun Ka'bah, umurnya Nabi berapa berarti? 35 tadi kan? Bangun Ka'bah itu Nabi sama Abbas yang mikul, termasuk yang mikul bebatuan. Bangun materialan untuk bangun Ka'bah itu Nabi ikut di situ. Sama pamannya, siapa namanya? Dan Nabi sama Abbas selisihnya berapa tahun umurnya? Masih unda-undi, masih tuaan pamannya dikit, 2 tahun kalau nggak salah. Sama siapa tadi namanya? Abbas. Makanya anaknya Abbas itu siapa namanya? Abdullah bin Abbas itu meskipun selevel sama Nabi, sepupu kan selevel. Abbas seharusnya kan selevel sama Abdullah kan gitu kan? Abdullah bin Abbas selevel sama Nabi, tingkatan kekerabatannya itu loh Pak. Tetapi jomplang umurnya. Betul apa enggak? Rasulullah jadi Nabi, bahkan Rasulullah hampir wafat, Abdullah bin Abbas masih kecil. Kenapa? Karena umurnya Abbas sama umurnya Nabi itu selisih sedikit. Lebih tuan siapa? Abbas beberapa tahun saja. Artinya masih unda-undi lah, masih. Ini sama-sama ikut bantu membawa materialan Ka'bah itu. Abbas berkata kepada Nabi, ij'al izaraka ala raqabatika yaqika minal hijarah. Hei ponakanku, ambilin sarungmu itu dan taruh di mana? Di lehermu. Sarungmu yang kamu pakai itu ambilin, taruh di mana? Lehermu. Kalau kamu ngangkat-ngangkat, kamu terlindungi dari apa? Bebatuan supaya enggak sakit. Maka dibuka sama Nabi sarungnya mau ditaruh di leher. Langsung Rasulullah pingsan. Rasulullah jatuh dan pingsan, betul? Benar Rasulullah melihat mata beliau ke langit dan Nabi mengatakan, izari, sarungku mana? Dijaga oleh Allah supaya tidak apa? Terlihat apanya? Auratnya. Itu belum diangkat jadi apa? Rasul. Umurnya berapa tadi? Kurang lebih 35 tahun. Fama ru'yat lahu aura ba'da dzalik, dan tidak pernah Rasul terlihat auratnya setelah kejadian itu, dijaga oleh Allah. Ini hadis diriwayatkan Al-Imam Al-Bukhari. Dan Rasulullah SAW dikenal di zaman itu sebagai seorang yang al-amin, seorang yang terpercaya, seorang yang memegang amanat. Sampai sini, baik. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.